Ustaz, mana yang lebih didahulukan, salat tarawih atau baca Al-Quran? Boleh tidak selebih salat Isya kita baca Quran, tapi tidak mengerjakan salat tarawih? Syukran. Baik. Kalau tidak mengerjakan salat tarawih, dalam arti tidak ditunaikan, itu tidak baik. Karena sunnah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Pahalanya banyak, tadi kami sudah sebutkan manfaatnya. Bahkan itu disebut oleh Quran sebagai paket pelengkap puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Posisi paling kanan, agak ke bawah. Itu ayat cukup panjang gitu ya. Lihat ujung ayatnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan menunaikan ibadah malamnya. Ya. Jadi ibadah malam itu menyempurnakan pahala puasa. Bahkan ada yang menyimpulkan, maaf ya, kalau Anda menunaikan puasa di siang hari, malamnya sengaja tidak tarawih, puasa Anda sah tapi pahalanya nggak sempurna. Pahala tidak sempurna. Di tarawih tetap kerjakan. Ya. Mana yang paling utama, apakah tarawih atau baca Quran? Paling utama itu tarawih. Karena saat Anda tarawih, Anda baca Quran juga. Anda baca Quran juga, imam baca, Anda ikut dapat pahala. Ya. Tapi kalau Anda baca Quran tidak mengerjakan sama sekali tarawih, Anda cuma baca Quran saja. Ya, tidak ada pahala yang lainnya. Kecuali kalau Anda niatkan, misal ba'da Isya saya mau baca Quran dulu, terus tidur malamnya tarawih, itu boleh. Sah dilakukan. Ya. Baik. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, umum termasuk amalan mustahab. Dengan catatan, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di halaman mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Baik, ya. Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudhu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur gak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat, itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi, ya. Bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik. Ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh. Tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, ada lagi amalan makruh kalau dilakukan, dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka. Ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk bayi dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab. Mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi. Ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik.